Us ini mau konfirmasi aja atau mau yang tadi kan di apa ya menyebut tentang apa namanya orang Nasrani itu ya. Jadi ajaran Trinitas itu setelah Nabi Isa disalib sih. Ini kalau saya terkait dengan surat Al-Maidah ya, ayat 116. Ini coba saya bacakan. Engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah. Isa menjawab, Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Terkait dengan ayat ini, gitu ya. Ayat ini itu pertanyaan Allah kepada Nabi Isa langsung, ataukah redaksi yang lain, gitu. Jadi kalau misalnya seperti ini langsung, berarti kan sebetulnya kalau saya menganalisis nih, berarti kan orang yang kemudian menganggap Isa itu anak Tuhan itu sejak Isa lahir gitu loh. Ini itu kalau menurut analisis saya, mungkin Bu Nur. Ya Bu, maksud. Jadi begini ya. Sebenarnya itu semua adalah rekayasa orang Yahudi ya. Kita kan semua tahu. Itu redaksi itu adalah dari Allah langsung kepada Nabi Isa, Bu ya. Pada Nabi Isa mempertanyakan kenapa ada pemahaman seperti ini yang menganggap kamu sebagai anak Tuhan, ibu kamu juga demikian. Ya, itu diprakarsai oleh orang-orang Yahudi yang saat itu kita semua tahu Maryam kan tinggal di Baitul Maqdis bersama para orang-orang Yahudi di sana begitu ya. Nah, kemudian mereka lah yang menyebarkan ajaran tersebut begitu ya. Tapi Nabi Isa sendiri tidak mengajarkan gitu ya. Nah, ajaran ini semakin tersebar, yaitu baru anggapan mereka yang sebenarnya belum banyak yang mengikuti ajaran tersebut. Tapi itu diprakarsai oleh orang-orang Yahudi gitu ya. Nah, apalagi setelah Nabi Isa wafat, setelah Nabi Isa diangkat ya, ini menjadi suatu ajaran yang benar-benar disebarluaskan ya, karena kepentingan politik ya antara Raja Herodes yang waktu itu berkuasa begitu ya, sehingga melupakan apa yang menjadi ajaran daripada Nabi Isa alaihissalam. Jadi betul ya, anggapan mereka menganggap bahwa Isa anak Tuhan, kemudian ada Roh Kudus ya dan sebagainya, itu mulai dari orang-orang Yahudi yang mendapati fakta bahwa kenapa bisa ada seorang manusia yang lahir tanpa adanya ayah begitu ya. Itu lagi-lagi angan-angan mereka gitu ya. Maka nanti juga bisa dibaca di tafsir surat apa tadi yang saya sampaikan, surat An-Nisa ayat 122 itu ya. Nah, itu jadi agama selain Islam ya itu semua adalah dari angan-angan ya, dari hayalan ya. Disebut oleh Allah sebagai amani ya, hayalan mereka begitu ya. Yang hayalan itu dimanfaatkan oleh mereka-mereka yang memiliki kepentingan untuk berkuasa ya di muka bumi ini. Jadi terima kasih Bu ya, ini lebih memperjelas lagi bahwa itu memang dialog antara Allah langsung kepada Nabi Isa. Lalu juga muncul pertanyaan gitu kan. Kan Allah tahu Nabi Isa tidak menyuruh mereka untuk menjadikan dirinya dan ibunya sebagai Tuhan. Kenapa harus bertanya begitu ya. Jadi kalau kita mengkaji ilmu tafsir atau ulumul Quran, tidak semua pertanyaan itu ketika dianalisa sebagai pertanyaan yang membutuhkan jawaban. Ada namanya istifham lit takrir. Ada pertanyaan yang sifatnya untuk menegaskan. Ya, agar manusia mengambil pelajaran dari situ semua. Ya, bahwa Nabi Isa tidak mengajarkan kepada mereka seperti itu. Kalau mereka menganggap Nabi Isa itu sebagai nabi yang membenarkan ajaran itu, padahal ketika Allah berdialog dengan Nabi Isa tidak mengatakan seperti itu. Ya, Allah tahu, tapi kan untuk Allah, kita kan nggak tahu, maka kita perlu pernyataan daripada Nabi Isa alaihissalam. Terima kasih Us. Berarti itu rekayasa Yahudi ya, memang sudah di intrik-intrik ya waktu itu ya, sudah ada intrik-intrik gitu ya.
Nggih. Nggih, 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 nuwun.